Bab 1. Jatah belanja. Yur, sayur, sayur, teriak Mamang Sayur bertubuh gempal dengan lantang. Mang Malik Abdullah namanya, tapi ia meminta kami memanggilnya dengan sebutan Mang Charlie. Katanya biar berasa seperti penyanyi kegemarannya itu. Walau dari segi wajah tidak memadai dan jauh dari kata mirip, namun potongan rambut dan gaya oke lah, sudah cukup menyerupai. Karena sering kesleo tidak menyebutnya, akhirnya aku hanya memanggilnya dengan sebutan Mang Ari saja. Mang Ari berdiri di samping motornya, memencet trompet berulang kali. Ia berdiri di pinggir jalan, depan rumah tetangga di sebelah rumahku. Mendengar trompet tuet-tuet, Mang Ari membuat ibu-ibu komplek ini berhamburan mengerumuni Mang Ari, membuat pria itu berasa seperti seorang artis yang lagi dikerumuni penggemar, membuat siapapun yang melihat tingkah Mang Ari menjadi tergagah geli. Neng Zalia, mau belanja apa, Neng? Sapa Mang Ari saat aku menghampiri. Banyak ibu-ibu yang belanja sayur juga menyapa padaku, walau hanya sebatas senyuman atau anggukan kepala. Ini, Mang, saya minta tempe 2 papan sama kangkung seikat, Mang. Pintaku pelan dengan menekan sedikit rasa maluku. Bagaimana tidak malu? Hampir setiap pagi aku hanya berbelanja seadanya, hanya sebagai lauk pendamping agar perut jangan lapar. Terkadang aku merasa iri melihat nasib ibu-ibu yang ada di komplekku. Mereka bisa berbelanja aneka menu lengkap untuk makan siang mereka sekeluarga. Andai suamiku, yaitu Mas Yuda, juga serajin suami ibu-ibu yang lain. Sebenarnya Mas Yuda bukan tak ada kepandaian. Dulu ia bekerja di sebuah pabrik sepatu, tapi karena sifatnya yang pemalas dan sering bolos kerja, akhirnya ia dipecat. Sekarang setiap ada tawaran pekerjaan ia selalu milih-milih dengan berbagai alasan, yang gajinya kecil lah, kerjaannya tak sesuai lah. Bahkan ia begitu gengsi untuk bekerja kerjaan yang asal, istilahnya pekerjaan yang tanpa seragam. Membuat aku sering-sering mengelus dada melihat tingkah laku suamiku itu. Padahal selagi yang dihasilkan halal, apa salahnya? Entahlah, aku dan Mas Yuda sekarang sudah tidak sepemikiran lagi. Itu aja, Neng, tanya Mang Ari. Dengan wajah lesu aku mengangguk. Sebenarnya aku kepingin membeli sekantong ayam serta kentang untuk dibuat perkedel, tapi karena uang yang ada di tangan tidak seberapa, jadi kuurungkan saja niat ini. Mang Ari menyerahkan plastik belanjaanku. Aku menerimanya sambil menyodorkan uang Rp4.000, nominal yang sangat kecil. Bahkan jajan anak sekolah dasar saja lebih banyak daripada itu. Bisik-bisik para ibu-ibu komplek mulai terdengar di telingaku. Namun ku coba untuk tidak menghiraukan dan berlalu pulang ke rumah. Walau terkadang hati ini sering tercubit mendengarnya, aku yakin mereka pasti sedang membicarakan aku yang hampir setiap hari belanja dengan nominal tidak lebih dari Rp5.000. Untung saja ada tanah sepetak, tak lebih dari 1,5 meter kali 2 meter, lebih sedikit dari liang lahat yang terletak di sudut kamar mandi, yang bisa ditanami cabai, tomat, dan daun bawang, juga beberapa batang singkong yang dapat kuambil pucuknya. Sebenarnya terkadang semua itu tak cukup, tapi harus dicukup-cukupi. Upahku sebagai buruh cuci dan gosok tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluargaku. Apa boleh buat, aku tak ada pilihan lain. Punya suami pemalas begitu menyiksa batin. Saat suami orang pagi-pagi buta sudah berangkat kerja, menyongsong rezeki, suamiku justru masih bergelung dalam selimut hingga matahari meninggi. Bunda Mamam, Pinta Alia, putri kecilku yang baru berumur 3 tahun. Ku gendong tubuh kecil yang menghampiriku. Aku ajak putriku ke dapur. Ada 2 butir telur ayam kampung yang baru saja menelur, yang aku ambil dari kandang kemarin. Aku sengaja menyembunyikan di dalam rak bertutupkan baskom. Memang sengaja, agar tidak diambil suamiku, Mas Yuda. Aku merasa kasihan dengan putriku. Sudah jarang nyusu, makan pun gizinya kurang. Aku goreng seadanya telur itu, lalu kusiapkan pada Alia. Putriku ini makan dengan lahap sekali, sedangkan sayur kangkung seikat ditumis dengan bawang seadanya dan tempe. Aku oseng-oseng kering, jadilah untuk teman nasi.
Aku memulai ritual makan pagiku dengan lahap. Lauk yang kubuat seadanya tadi, tak kuhiraukan rasanya yang kurang pas, karena bumbu yang tak lengkap. Yang penting perutku terisi penuh pagi ini, agar bertenaga untuk menyambut pekerjaan yang telah menumpuk. Sedangkan suamiku, Mas Yuda, entahlah, dibangunin juga percuma, yang ada bikin sakit kepala. Jika sebagian wanita berjibaku di dapur dengan aneka bahan makanan yang dimasak agar berubah menjadi menu istimewa di atas meja, atau sebagian lagi ada yang sedang santai sambil berselancar di sosial media, maka hal itu tidak berlaku untukku. Pagi-pagi sekali hingga siang menjelang, aku justru masih berjibaku dengan cucian di kamar mandi. Kulit jemariku sudah tampak putih, mengeriput karena kelamaan berendam di air. Namun apa boleh buat, itu semua harus aku lakukan agar lambung kami bisa terisi. Jika mengingat kedua orang tuaku, kembali air mata ini menetes. Belasan tahun dibesarkan oleh mereka, aku tak pernah mengenal kata lapar dan susah. Namun saat menikah, dua kata itu menjadi sahabat teman setia untukku. Mau menyesal tak ada guna, mau mengeluh pun entah pada siapa. "Zalia," teriak Mas Yuda dari dapur. Aku yang sedang berkutat dengan cucian di sumur ini pun jadi terkejut. Jika sudah teriak seperti ini, itu tandanya sang nakoda pemalas sudah bangun. "Zalia, kuping kamu dengar apa tidak aku panggil?" teriaknya lagi. Suaranya yang menggelegar menjadi alarm sumbang di siang hari. Dengan cepat aku menghampiri dengan baju yang sedikit basah, karena aku sedang mencuci, makanya bajuku basah. Aku mencuci semua baju yang tertumpuk itu secara manual dengan tangan. Jangankan membeli mesin cuci, untuk makan sama bayar listrik aja masih susah. "Apa sih Mas?" teriak-teriak. "Malu didengar tetangga," jawabku. Masih berusaha sopan demi menjaga marwah sang suami. Makanya kalau punya kuping dipakai, herdi Mas Yuda begitu ketus, membuatku lagi-lagi mengelus dada. Dek, nyeri sekali rasa hati ini, ya Allah. Sudah capek dari pagi kerja, mencuci semua cucian pelanggan untuk mengisi perut. Sekarang justru dibentak suami. Nelongso rasanya hatiku saat ini. Jika bukan karena Alia, mungkin aku sudah akan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. "Aku lagi nyuci di belakang, Mas." "Memangnya ada apa kamu teriak-teriak? Apa tak bisa menghampiriku di belakang?" jawabku kembali, masih mencoba bersabar dengan sikap suami durjanaku ini. "Gak usah cerewet, aku lapar, siapkan makanan," perintah Mas Yuda layaknya seorang mandor yang memerintah bawahan. Lagi-lagi aku menekan dadaku yang kembali terasa nyeri. Aku merasa tak ubahnya seperti babu, bukan seorang istri. "Sudah kusiapkan di atas meja, Mas. Bangun tidur kamu bisa tinggal makan," ujarku dalam. Memang aku sengaja menyindir Mas Yuda. Matahari sudah mulai meninggi, namun lelaki ini baru bangun. Sekalipun bangun, dia justru berteriak-teriak minta makan. Padahal semua sudah dihidangkan di atas meja makan. "Makanan apa yang kamu hidangkan, Zalia?" "Hanya ini," sungut Mas Yuda tak tahu terima kasih. Ia membanting tudung nasi itu dengan kasar, membuatku terkejut. Untung saja Alia yang sedang tidur di ruangan depan tidak terbangun mendengar suara keras bapaknya. Kupandang tajam lelaki yang menjadi imamku ini, yang sangat memilih-milih pekerjaan itu. "Jika mau makan enak, makanya kasih aku uang belanja, Mas. Jangan cuma tahunya makan tidur saja," balasku. Mata Mas Yuda yang bulat semakin membulat besar. Rasanya stok rasa sabar di hatiku sudah mulai menipis. Sejak menikah hingga kini, Mas Yuda begitu pemilih dalam bekerja. Hampir semua kebutuhan rumah tangga aku yang memenuhi. Dari hasil menjadi upah buruh cuci para tetangga. "Kamu kan setiap bulan dapat jatah kiriman dari orang tuamu. Mana uangnya? Pasti sudah masuk ke rekeningmu kan? Sini, berikan padaku," pinta Mas Yuda kasar padaku. Aku memejamkan mataku sejenak. "Gak ada, mulai bulan ini uang itu aku simpan untuk masa depan Alia. Lagi pula ibu mengirimkan uang itu untuk kebutuhan cucunya, bukan untuk kamu, Mas. Kamu itu kepala rumah tangga, Mas. Kamu yang bertanggung jawab padaku dan Alia, bukan ibuku yang janda." Sungutku tak habis pikir. Entah di mana letak rasa malu lelaki ini. Sudah malas bekerja dan jarang memberi nafkah.
Sekarang kiriman uang mertua untuk anaknya, mau ia pinta juga. Ibuku memang orang berada. Almarhum bapakku seorang pensiunan tentara. Selain dari gaji pensiunan almarhum bapak, ibu juga memiliki toko pecah belah yang cukup besar di kampung, yang kini dikelola oleh Zahara, kakakku. Setiap bulan ia mengirimkan uang sebesar 2 juta rupiah untuk jajan serta kebutuhan Alia, putriku. Tapi mau sampai kapan aku mengandalkan kiriman ibuku itu? Alia semakin hari semakin tumbuh besar, dan sebentar lagi kebutuhannya pun juga semakin bertambah. Selama ini aku tak pernah cerita pada ibu jika kehidupan di sini susah. Aku merasa sangat malu. Aku malu jika ibu tahu lelaki yang dulu begitu kucinta segenap hati hingga berani menentang kedua orang tuaku dulu adalah lelaki yang tak bertanggung jawab dan pemalas. Loh, kok kamu mulai perhitungan gitu, Dek? Alia itu masih kecil, kebutuhannya juga belum banyak-banyak amat. Sini uangnya setengah, Mas mau makan di warung makan saja, perintah Mas Yuda. Benar-benar tidak ada rasa malu. Mas Yuda memaksaku untuk memberikan uang kiriman orang tuaku itu hanya untuk memenuhi perutnya sendiri. Gak ada. Kalau kamu mau makan enak, makanya kerja. Jika tidak, makan saja apa yang ada. Masih untung bisa makan daripada kelaparan, sungutku. Aku begitu kekeh tidak mau memberikan uang itu. Tidak ada hak Mas Yuda sedikit pun atas uang itu. Selama ini uang kiriman orang tuaku selalu aku berikan pada Mas Yuda setiap ia meminta. Alasannya untuk ongkos pergi kerja. Tapi nyatanya uang itu Mas Yuda habiskan untuk makan enak seorang diri di luaran sana. Sedangkan untuk makanku dan Alia, ia seolah tak mau tahu menahu. Mau anak istrinya ini sudah makan atau tidak. Belum lagi kontrakan sebesar 300.000 sebulan. Mas Yuda seolah menutup mata dan membiarkan ibu pemilik kontrakan menemuiku. Semuanya ia limpahkan padaku. Brak, prang. Mas Yuda menggebrak meja dengan marah lalu lanjut membanting piring. Begitulah sifatnya jika marah saat keinginannya tidak dituruti. Terkadang aku berpikir, betapa bodohnya diriku. Kenapa dulu mau saja termakan janji manis pria tak bertanggung jawab ini, yang katanya akan membahagiakanku. Tapi nyatanya, jangankan membahagiakan, memberikan kehidupan yang layak. Bisa makan 3 kali sehari saja dia tak mampu. Bab 2. Mencoba bersabar. Pagi mencuci, sore hari menyetrika. Begitulah pekerjaan yang aku kerjakan setiap hari. Aku kerjakan tanpa mengeluh, walau terkadang harus sering sekali mengelus dada. Zelia, lagi-lagi sebuah teriakan mengagetkanku. Aku yang sedang menyetrika pakaian menyahut. Dari suaranya saja aku sudah tahu itu adalah suara ibu mertuaku. Orang sekitar biasa memanggilnya Bu Nani. Aku heran ibu dan anak itu hobi sekali memanggilku dengan berteriak. Apa pita suaranya tak sakit? Assalamualaikum, sindirku saat ibu terdengar memasuki rumah. Awal-awal menikah ibu selalu berlaku lembut padaku. Ia juga tampak begitu penyayang. Tapi setelah orang tuaku tak mengabulkan keinginan Mas Yuda untuk meminjam uang pada orang tuaku, sejak itu ibu bersikap cuek dan ketus padaku. Siapa juga yang mau meminjamkan uang pada seorang lelaki pemalas? Apalagi uang yang ia pinjam jumlahnya sangat besar. Katanya untuk membeli sebuah rumah agar aku bisa hidup nyaman. Tapi belakangan niat buruknya kebaca. Ia ingin mengubah sertifikat rumah itu atas nama dirinya. Tentu saja orang tuaku menolak. Almarhum bapakku bukanlah orang yang bodoh dan mudah untuk ditipu daya. Kamu sama orang tua gak ada sopan-sopannya. Nih sekalian, sungut ibu. Ia melempar pakaian yang dibuntel dengan selimut ke sebelahku. Tanpa membukanya saja aku sudah tahu apa isi dari kain buntelan itu. Aku menelan ludahku susah payah. Pekerjaan yang ada saja sudah membuat pinggang dan tubuhku letih. Ini malah ibu tambah lagi. Kenapa lihat-lihat ibu? Kerjakan itu. Kamu kan juga sedang setrika. Jadi sekalian, perintahnya. Padahal di rumahnya masih ada Rika, adik bungsu Mas Yuda. Tapi ia selalu membawa pakaiannya ke rumahku untuk disetrika, membuat pekerjaanku semakin bertambah banyak saja. Aku nggak janji bu, pekerjaanku masih banyak. Ibu suruh saja Rika untuk mengerjakannya, tolakku secara halus. Kamu berani membantah ibu sekarang, Zalia? Kamu ini sebagai menantu tidak berguna sekali.
Cuma sebatas menyetrika pakaian mertua saja tidak mau. Jelek, hati ini kembali meringis sakit. Jika hanya berupa baju ibu dan bapak saja, mungkin aku masih diam. Ini hampir semua baju penghuni rumah yang ibu bawa untuk aku setrikakan, termasuk baju Rika dan Mbak Intan, kakak iparku yang sudah menikah. Sedangkan menyetrika baju para pelangganku saja aku sudah kecapean. Rasanya ingin sekali aku menangis mengingat perlakuan mereka semua padaku. Tapi kali ini mereka semakin kelewatan, semakin didiamkan tingkahnya semakin jadi. Maaf Bu, bukannya Zalia ingin membantah ibu, tapi ibu bisa lihat sendiri kan, pekerjaan Zalia masih menumpuk. Zalia ini manusia Bu, bukan robot, jawabku. Tanganku masih bergerak menggosok satu persatu pakaian pelangganku hingga licin. Ibu tampak terkejut, karena selama ini aku tidak pernah berkata tegas, apalagi menolak dengan segala yang ia perintahkan. Walau terkadang apa yang ia suruh adalah sesuatu yang tak masuk di akal, tapi kali ini aku sudah letih. Aku letih menuruti semua kemauan mereka. Aku letih untuk terus bersabar. Terserah kamu mau kerjakan nanti atau nanti malam, Zalia. Yang ibu tahu setrikaan ibu itu selesai. Awas kalau tidak selesai, ancam ibu sambil berlalu pergi meninggalkanku dengan setumpuk pakaian yang harus aku kerjakan. Aku hanya bisa mendengus dengan tingkah laku mertuaku ini. Tidak anak, tidak emak, sama-sama cuma bisa menyakiti saja. Aku menendang buntalan kain itu hingga menggelinding di dekat tembok. Biar saja, pakaian itu berjamur di sana. Mereka pikir aku ini babu apa? Mentari pagi menyapa, kicau burung bersahutan membangunkan tubuh yang terasa remuk redam. Pukul 9 malam aku baru selesai berjibaku menyelesaikan setrikaanku. Jika bukan karena perut yang menjerit untuk selalu diisi, mungkin aku tak akan mau mengerjakan pekerjaan ini. Dengan gerakan malas aku bangkit dari tidurku, melirik sejenak pada lelaki yang bergelar suami ini. Mas Yuda tidur di ujung, bersebelahan dengan Alia yang di tengah. Entah dari mana ia seharian kemarin. Pura-pura langsung tidur dan tak bangun juga pagi ini. Jika ada lomba pura-pura mati, aku yakin Mas Yuda lah pemenangnya. Aku bangkit dari ranjang menuju kamar mandi, membersihkan diri sebelum berjibaku kembali menyelesaikan pekerjaan yang tiada habisnya. Seandainya dulu aku tak tergoda janji manis suamiku, mungkin dulu kuliahku selesai dan memegang ijazah sarjana, bekerja layaknya wanita kantoran, bukan menjadi babu cuci seperti ini. Setelah mandi, aku ke warung sebentar membeli bahan untuk dimasak. Setelah berkutat di dapur, akhirnya nasi hangat yang masih mengepul, tempe goreng, sambal terasi, dan sayur lodeh sudah terhidang di atas meja. Bunda, panggil putriku, Alia. Ia berdiri di ambang pintu dengan celana yang basah. Lantai juga basah dengan air ompol yang menggenang. Alia memang tidak kupakaikan diapers. Selain gak sehat di badan juga tak sehat di kantongku. Ayo kita mandi sayang, ajakku. Aku membawa Alia ke kamar mandi, meninggalkannya sebentar untuk mengelap dan mengepel bekas ompolnya yang ada di lantai. Setelah itu baru memandikan putriku hingga bersih. Setelah bersih dan wangi, memakaikannya pakaian dan mengajaknya ke meja makan, menyuapi putriku hingga kenyang, agar saat aku bekerja di belakang nanti, ia tidak rewel dan tidak menggangguku. Alia makan dengan lahap. Putriku ini memang tidak rewel dalam makanan. Ia akan makan apa saja yang aku masak, asalkan tidak pedas. Terkadang hatiku terenyuh membayangkan masa depannya nanti. Zalia, kamu masak apa? Tanya Mas Yuda yang tiba-tiba nimbrung duduk di meja makan. Aku menatap Mas Yuda horor. Selain pemalas, ternyata suamiku ini juga jorok. Mas mandi dulu sana atau cuci muka kek. Jorok banget kamu, tegurku, sambil mendengus. Mas Yuda beranjak, mengambil handuk yang terlampir di atas pintu kamar dan berjalan ke kamar mandi. Barulah setelah mandi dan mengenakan pakaian, ia kembali bergabung dengan kami di meja makan. Mulutnya berdecak melihat makanan yang kusajikan. Hanya ada tempe goreng sebagai proteinnya. Tak ada ikan atau ayam apa Zal? Tanyanya. Aku memutar bola mata jengah. Selalu saja pertanyaan itu yang aku dengar saat ia membuka tudung nasi. Andai ia bekerja dan berikanku nafkah seperti suami-suami di luaran sana, jangankan ayam dan ikan, daging sapi pun aku belikan untuknya. Jika aku masak ayam atau ikan hari ini,
besok kami akan makan apa? Tubuhku tak selamanya kuat menjadi buruh cuci seharian. Lagi pula kebanyakan ibu-ibu kompleks sekarang pada beralih mesin cuci. Hanya beberapa orang saja yang masih setia memakai jasaku. Adanya itu, Mas. Mau makan syukur enggak? Ya udah, jawabku asal. Mas Yuda berdecak, mengambil piring yang sudah kusiapkan. Ia menyendok nasi, mengambil tempe dan sambal, serta sayur lodeh dengan banyak kuah. Mas Yuda memang suka makan yang berkuah dan tergenang. Kamu tidak pergi kerja, Mas? Tanyaku hati-hati. Saat suapan terakhirnya habis, Mas Yuda menegak air putih di gelasnya hingga tandas. Ia menyandarkan punggung di kursi, tampaknya kekenyangan. Wajar saja, masih pagi tapi porsinya sudah seperti pekerja berat saja. Udah nyari kerja tapi nggak dapat, jawabnya. Loh, bukannya kemarin suami Biju ngajakin kamu kerja, Mas? Suami Mbak Vera juga kok. Kamu bilang nggak ada kerjaan sih, Mas, komentarku. Malas lah, kerjaan yang mereka tawarkan. Kerjaan berat semua, mana gajinya kecil. Nggak sesuai, balas Mas Yuda. Lalu kerjaan yang sesuai menurutmu itu apa, Mas? Selagi itu halal, apa salahnya? Daripada kamu makan tidur seperti pohon pisang. Sungutku, aku heran kok ada manusia model Mas Yuda. Dan naasnya aku pula yang bersuamikan dirinya. Alah, kamu tahu apa, Zalia? Lagi pula duit kiriman dari ibumu kan ada setiap bulan untuk tambahan uang dapurmu. Kamu juga dapat upahan. Tukasnya, aku beristighfar di dalam hati, mengusap dada ini yang terasa sesak karena tak habis pikir dengan jalan pikiran suamiku ini. Dimanalah tanggung jawabnya sebagai lelaki dan sebagai seorang bapak? Mas Yuda benar-benar keterlaluan. Sampai kapan kita akan ngandelin kiriman ibuku? Lagian kamu itu kepala rumah tangga, Mas. Seharusnya kamu yang mencari nafkah untuk keluarga ini, bukan menjadi beban istri. Ucapku mengingatkan akan statusnya. Loh, kok kamu ngomong gitu, Zalia? Tugas istri itu membantu suami jika suami lagi tak ada kerjaan. Lagi pula kalau aku kerja, uangnya juga aku berikan padamu. Mas Yuda tampak tak terima dengan ucapanku. Ia berdiri tegak menatapku nyalang. Ada amarah di binar matanya. Jangan mentang-mentang kamu sudah pintar cari duit, kamu bisa menghina aku seperti ini ya, Zalia. Lagi pula yang kamu hasilkan itu tidak seberapa, jadi jangan merasa bisa mengatur aku. Aku mau kerja atau tidak itu urusanku. Enak banget kamu. Aku yang kerja, kamu yang ongkang-ongkang kaki di rumah. Lanjutnya lagi. Ya Allah, Mas, sadar. Kamu ngerti agama nggak sih? Kamu paham arti kata suami tidak sih? Uang yang selama ini kamu kasih sama aku itu bisa dihitung pakai jari. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sehari. Aku benar-benar gak habis pikir dengan jalan pikiranmu, teriakku geram. Mas Yuda memang punya keahlian dalam bidang multimedia dan elektronik. Kadang-kadang ia dapat panggilan untuk servis, entah itu parabola, laptop atau televisi, bahkan edit video. Tapi ia hanya menunggu jika ada panggilan saja. Itu pun uangnya ia kantongi sendiri. Jika aku tahu dan minta, barulah ia menyodorkannya padaku. Jika dapat 200.000, ia hanya akan memberikan sekitar 50.000 saja, bahkan tidak sampai dari itu. Jelas pekerjaan itu tidak bisa dijadikan harapan, karena tidak setiap hari elektronik orang rusak, dan tidak setiap hari pula orang memintanya untuk mengedit video. Apalagi zaman modern ini, banyak yang sudah paham dengan aplikasi pendukung untuk mengedit video sendiri. Brak, Mas Yuda menggebrak meja kayu ini dengan keras, membuat Alia yang duduk di sebelahku menjadi terkejut. Kamu ini jadi istri bawel banget sih. Tiap hari kerjanya cuma bisa menuntut duit, duit, duit saja yang kamu bahas. Apa tidak ada pembahasan lain, hah? Bikin suami gak betah di rumah saja. Sungutnya lantang. Lalu pergi begitu saja keluar rumah. Entah pergi kemana lagi, selalu seperti itu. Setiap marah ia akan pergi dan pulang sampai larut malam. Kuelus dadaku lagi, menenangkan debaran jantung yang meronta-ronta. Sesak dada ini seakan mencekik leherku. 4 tahun kami menikah, batas kesabaranku selalu ia uji.